Ayo Sep. Wahana Pak Sep. Tuduhan atau dakwaan yang berbunyi sebagai berikut. Tuduhan dapat disusun secara tunggal, imperatif, kumulatif, dan alternatif. Penuduhan secara tunggal adalah dalam hal apabila terhadap seseorang atau beberapa orang terdakwa dituduhkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perumusan hanya satu delik saja. Dalam hal dituduhkan pada diri seorang beberapa terdakwa lebih dari satu perbuatan, maka surat tuduhan itu bercorak kumulatif atau secara alternatif. Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 12 garing SBG strip 02 strip garing 5 2024 tertanggal 6 Februari 2024 dengan dakwaan kumulatif, yaitu primer pasal 340 KUH pidana, contoh pasal 55 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar, pasal 338 KUH pidana, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Bahwa dalam surat dakwaan berdasarkan surat edaran jaksa Republik Indonesia nomor SE strip 004 garing J titik A strip garing 11 strip 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dijelaskan secara material. Suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan, 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3. Di mana tindak pidana dilakukan, 4. Bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan, 5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Selain itu ditegaskan dalam pasal 143 ayat 2 KUH dinyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat, tindak pidana itu dilakukan. Bahwa konsekuensi tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana pasal 143 ayat 3 KUH dan ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1303 K garing PID garing 1986 tertanggal 30 Maret 1989, yakni surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum perlu juga dibuat dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan fakta serta syarat-syarat lain karena dapat
pernyataan yang tidak memenuhi syarat pasal 56 ayat 1 KUHP. 3. Pemeriksaan tidak memenuhi syarat delik aduan atau delik biasa. 4. Terdapat putusan pas pasal 67 KUHP. 5. Terdapat eksepsi sub judice dari exception jurisprudensi. 6. Dakwaan error in persona. 7. Keliru sistematika dakwaan subsidiar. 8. Keliru bentuk surat dakwaan. 9. Surat dakwaan tidak memuat nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka secara lengkap. 10. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka pada bagian khusus kami akan menjelaskan analisa yuridis terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara BDM strip 12 garing SBE STJ garing 02 garing 2024 tertanggal 05 Februari 2024. Maaf yang mulia, izin dilanjutkan. Silakan. 4. Analisa yuridis surat dakwaan. 1. Surat dakwaan tidak jelas bahwa dalam ketentuan hukum acara pidana, kekuasaan penuh untuk membuat surat dakwaan diletakkan di pundak pihak kejaksaan, sehingga formulasi dan substansi surat dakwaan tidak boleh diabaikan karena mempunyai hubungan erat sekali dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses pidana. Bahwa berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1289 K garing 1986 tanggal 26 Juni 1987 menyebutkan bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap apabila surat dakwaan tidak membuat secara lengkap unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan, sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, maka hal ini menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa. Bahwa ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mengandung arti secara global dan representatif bahwa suatu surat dakwaan tersebut harus cepat, jelas, dan lengkap dalam artian agar identitas serta tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan harus benar-benar seksama